Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Wassallallahu subhanahu wa ta'ala aymunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para santri yang saya banggakan, semoga Allah menjaga kalian semuanya, melindungi dari segala macam bahaya. Apalagi saat ini adalah banyaknya kerusakan yang dibuat oleh tangan-tangan manusia, sehingga berdampak kepada diri kita. Dan juga ini adalah sebagai bentuk teguran oleh Allah, teguran dari Allah untuk kita, bahwasanya kita banyak melakukan dosa. Ya, maka bersabarlah, berdoalah kepada Allah, berdoa kepada Allah di waktu-waktu mustajab. Baik, barakallahu fikum para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab adab yang tak tertolak, artinya doa yang tak tertolak. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, al-amrul khamis, perkara yang kelima adalah di antara adab dari berdoa, at-taharatu 'inda du'ai. Ini kita bersuci ketika berdoa. At-taharatu min adabi du'ai aidan. Tidak diragukan lagi bahwasanya tahara itu ini termasuk adab di dalam berdoa. Fala syakka anna da'i idza kana ala taharati fa innahu afdalu. Maka tidak diragukan ketika seseorang menyeru kepada Allah dan dia dalam keadaan tahara, itu lebih afdal, lebih sempurna, lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keadaannya dalam keadaan berwudu secara sempurna. Baik, mana dalil yang menunjukkan bahwasanya tahara itu ini termasuk dari adab dari berdoa? Dalilnya adalah dari sahabat Muhajir bin Kunfus bin Amr bin Jud'an radhiyallahu an. Beliau berkata, Ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawaddau. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berwudu. Jadi beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan posisinya waktu itu sedang wudu. Wassalamtu alaihi. Kemudian saya memberikan salam kepada Nabi. Falam yarudda alayya salam. Namun Nabi SAW tidak menjawab salamnya sahabat Muhajir ini. Falamma faragha min wudu'ihi. Tatkala Nabi SAW sudah selesai dari wudu, qala, kemudian Nabi berkata kepada beliau, innahu lam yamna'ni min an araddu ilaika. Sungguhnya tidak ada yang menghalangi saya, yang mencegah saya untuk menjawab salammu. Hanya saja illa anni kuntu ala ghairi wudu. Hanya saja saya ini dalam keadaan tidak berwudu. Jadi Nabi SAW menjawab salam seseorang itu lebih afdal, lebih layak menjawab salam seseorang kalau dalam keadaan berwudu. Masya Allah Jadi sahabat Muhajir memberi salam kepada Nabi sementara Nabi SAW tidak menjawab salamnya. Menjawab salamnya. Ini berdoa. Salam itu kan dalam maknanya doa. Salam itu adalah assalamu alaikum.
semoga keselamatan atas dirimu, semoga Allah memberikan keselamatan kepada dirimu. Ya, doa kepada Allah untuk keselamatan dia. Dan Nabi SAW tidak menjawabnya doa tersebut, salam tersebut, kecuali dalam keadaan berwudu. Padahal sah-sah saja Nabi SAW menjawab salam dalam keadaan berwudu. Nanti di akhir ada penjelasan insyaallah. Jadi kesimpulannya Nabi SAW lebih senang, lebih suka jawab salam seseorang itu atau mendoakan seseorang atau berdoa kepada Allah dalam keadaan bersuci. Iya. Ini bersuci itu berwudu. Jadi taharah di sini ada yang para ulama menjelaskan, ada yang taharah yang sifatnya itu adalah taharah dari kesyirikan, taharatan minadz dzunub, ya, taharah minal ma'asi. Ini salah satu di antara sebab, ya, atau penghalang-penghalang dari doa seseorang. Jika seorang berdoa, kenapa nih kok doa saya nggak dikabul-kabulkan? Kenapa? Ternyata banyaknya berbuat maksiat. Ternyata banyaknya melakukan keharaman. Ternyata banyaknya dosa. Ini makna dari taharah. Makna yang kedua adalah taharah ini benar-benar dia bersuci. Ya, taharah dari hadas, ya, hadas kecil maupun hadas besar. Dia bersuci dari tersebut. Ya. Tapi bukan sebuah syarat, ya. Nanti insyaallah akan ada penjelasannya. Jadi kesimpulannya itu, seorang berdoa kepada Allah pastikan dirinya suci. Pastikan dirinya suci dari hadas. Baik hadas yang sifatnya maknawi atau hadas yang sifatnya hissi. Baik, dalil yang kedua yang kita bawakan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ba'atsani fi hajatin. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian beliau mengutus saya, ya, pada sebuah hajat, gitu kan. Ada kebutuhan, akhirnya beliau mengutus kami. Faraja'tu, setelah selesai dari kebutuhan saya, hajat saya, aku kembali kepada Nabi sallallahu wa huwa yusalli ala rohalatihi. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di atas kendaraannya, tunggangannya. Posisi Nabi waktu itu dalam keadaan salat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraan. Maka para ulama menjelaskan hadis ini, bolehnya seseorang salat di atas kendaraan kalau salatnya itu salat sunnah. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya salat sunnah. Ya, wa wajhuhu ala ghairi kiblati. Sementara wajah Nabi sallallahu ketika salat itu tidak menghadap kiblat. Ya, ini juga faedah juga, salat sunnah tidak masalah kalau tidak menghadap kiblat. Ya, tidak masalah. Nah, jadi menghadap kemana arah kendaraan itu menghadap, sebagaimana fi'li dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasalamtu alaihi, saya memberi salam kepada Nabi. Ini sahabat Jabir, ya, memberikan salam kepada Nabi sallam. Falam yarudda alayya. Namun Nabi sallam tidak menjawab salam saya. Falama insarafa, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai dari salat sunnahnya tadi, beliau berkata, innahu la yamna'ni an arudda alaika. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangi saya untuk menjawab salammu. Maksudnya bisa jadi, boleh saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tapi Nabi tidak lakukan. Illa anni kuntu usalli, melainkan aku dalam keadaan usalli, ya, salat sunnah. Jadi kalau dalam orang salat, salam sunnah, ada orang yang memberikan salam, maka sebenarnya enggak masalah, ya, kita memberikan isyarat dengan tangan-tangan kita. Assalamualaikum, kita dalam keadaan salat nih, maka berisyarat dengan tangan kanan kita. Berisyarat dengan tangan kita. Mana dalilnya bahwasanya isyarat? Ya, dalilnya ada hadis riwayat Imam Tirmizi dan Abu Dawud, di sini sahih dari sahabat Suhaib radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yusalli. Saya melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau dalam keadaan yusalli, dalam keadaan salat. Fa salamtu alaihi, kemudian saya memberikan salam kepada beliau. Faradda isyaratan, kemudian beliau menjawab salamnya dengan isyarat, ya, dengan isyarat. Qala wala a'lamuhu, saya tidak mengetahui, illa qala isyaratan bi usbu'ihi. Kata Suhaib,
Beliau mengatakan, saya tidak mengetahui kecuali beliau berisyarat dengan ya jari beliau, ya, berjarak dengan jari beliau. Ya, Assalamualaikum, isyarat dengan jari beliau atau tangan beliau, ya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, berdoa kepada Allah ini bagian dari adab yang mulia, adab yang terpuji, sehingga lebih dikabulkan doa kita. Ya, semoga lebih dikabulkan doa kita. Tapi tidak masalah, ya ketika seseorang berdoa tanpa tahara, tanpa bersuci, maka tidak masalah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya, ya, boleh enggak kita ini berdoa kepada Allah tanpa tahara, tanpa bersuci? Kata beliau, doa yushra'u fi kulli waqtin, doa itu disyariatkan di setiap waktu, kata beliau. Walaysa min syartihi at-taharah, tidak harus disyaratkan taharah. Yad'u fi jami'il ahwali, dia berdoa di semua keadaan. Ya, sawa'un kana ala taharatin aw ala janabatin, baik dia itu bersuci atau tidak bersuci atau janabat, maka tidak masalah dia berdoa. Ya, aw hadasin asghar, ataupun juga dengan hadas asghar. Ya, jadi Syekh tidak mengapa, ya, Syekh menjelaskan tidak mengapa kita berdoa tanpa bersuci. Ya, tanpa bersuci. Baik kita kena najis atau lagi junub, demikian pula wa in kanat mar'ah fil haidi aw fil nifas, demikian pula wanita yang sedang mengalami haid atau nifas. Doa matlub wa hakadza zikr, doa itu adalah dituntut. Doa itu adalah dituntut. Demikian pula zikir, seperti zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ini enggak mesti harus bersuci. Ya. Yazkurullah ala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ya ala kulli halihi atau ala kulli ahyani. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyani, karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah ya pada setiap keadaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mereka mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring. Ya. Demikian pula, ya, seorang mukmin masyru' lahu zikr fi jami'il ahwal. Seorang mukmin itu disyariatkan berzikir di semua keadaan. Innama yunha 'anil qiraatil Qur'an khassah fi halil janabah, hanya saja ya dia dilarang untuk membaca Al-Qur'an ya ketika dia sedang junub, ya ketika dia sedang junub. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila engkau telah selesai dari salat, ya salat lima waktu maksudnya, fantashiru fil ardi, maka bertebarlah kalian di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, yakni bekerjalah kalian, carilah rezeki dari Allah, wazkurullah, dan ingat-ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, ya. Nah, ini syahidnya di sini. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini menunjukkan ya enggak masalah kalau kita berzikir atau berdoa kepada Allah meskipun tanpa bersuci. Jadi tidak sebuah syarat ya harus doa, tapi adab saja. Termasuk adab yang mulia. Ya, agar la'allakum tuflihun. Agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, wal mu'min ma'mur bi zikri da'iman. Seorang mukmin itu ya diperintahkan untuk berzikir, selalu berzikir. Baik dalam posisi berdiri, wa qa'idan wa ala jambi, dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Ala taharatin, atau baik dalam tahara, ya. Kecuali dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Ya, ini
dia sehendaknya harus bersuci. Kalau baca Quran dia hendaknya bersuci. Ya. Karena seseorang yang junub itu dilarang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak bersuci. Wallahu a'lam. Ya, ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga di lain waktu bisa kita lanjutkan insyaallah besok pagi. Ya, masuk ke adab berikutnya insyaallah, yaitu adab berdoa. Ini mengangkat tangan dan mengusapkan ke wajahnya di akhir doa. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah.